pasti kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik, ya kan? Tuhan selalu memberkati kita, selalu menjaga kita, tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan pakai apa? Pakai masker. Lalu apa? Makan sehat. Lalu apa? Rajin mencuci tangan. Iya, keren. Yuk, pagi hari ini kakak akan bercerita ya. Tetapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Kita harus datang kepada Tuhan dulu ya. Ayo kita mau lipat tangan kita. Kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dari rumah kami masing-masing untuk kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan dan kami bisa melakukan firman-Mu untuk kehidupan kami selama kami ada. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, terus jaga kami dan biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Ini musim hujan ya. Musim hujan itu pasti dingin sekali. Nah, biar kita agak hangat, badan kita agak tidak terlalu kedinginan, tidak terlalu kaku, mari kita semuanya berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan. Pura-puranya toh kita itu jadi tentara. Tentara perang yang keren ya. Anak laki-laki ataupun perempuan, kita semuanya jadi tentaranya Tuhan. Kita mau pujikan saya bukan pasukan berjalan. Nah, seperti itu. Bisa tidak? Bisa dong. Ya, ayo siap. Hitungan ketiga ya, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita siapa? Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, silahkan duduk lagi. Nah, adik-adik, ya sekarang disiapkan dulu Alkitab kita ya. Kakak yakin pasti sudah disiapkan karena adik-adik sangat rindu sekali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu melalui online. Nah, hebat sekali adik-adik, luar biasa. Nah, kenapa tadi kita bernyanyi tentang Laskar Kristus itu seorang prajurit ya? Kenapa kita bernyanyi seperti itu? Iya, karena kakak akan bercerita tentang seorang tentara pasukan perang yang hebat. Nah, namanya siapa? Yonatan. Ada yang namanya Yonatan? Ada? Ada? Pasti ada yang namanya Yonatan ya. Karena papa mama menginginkan kita menjadi orang yang kuat kalau yang dikasih nama Yonatan. Kalian tahu nggak Yonatan itu siapa sih? Yonatan itu adalah seorang anak raja yang besar. Namanya Raja Saul. Ya, Raja Saul itu memiliki anak namanya Yonatan. Nah, Yonatan ini meskipun dia anak raja, tetapi dia tidak sombong. Tetapi dia juga tidak merasa menang sendiri. Aku ini loh anak raja. Kalian itu harus takut sama aku. Sini, sini.
Kalian itu harus nurut sama aku. Awas ya kalau kalian nakal, aku akan menangkapmu. Yonatan tidak melakukan seperti itu, ya. Tetapi Yonatan ini ternyata dia anak yang baik sekali. Yonatan anak yang keren. Dia punya temen. Anak-anak di rumah, adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah juga punya temen kan? Pasti punya, ya kan? Di sekitar rumah gitu, kita punya banyak teman. Nah, seperti juga Yonatan ini, dia punya teman namanya Daud. Daud dan Yonatan ini bersahabat karib sekali. Karib, apa itu karib? Karib itu saudara dekat banget. Di mana ada Yonatan, di situ ada Daud. Di mana ada Daud, di situ juga ada Yonatan. Daud mungkin makan bakso, Yonatan juga makan bakso. Mungkin itu bisa terjadi karena mereka karib, kemana-mana tuh maunya selalu bersama-sama. Coba diingat-ingat. Kira-kira siapa sih teman karib kalian? Teman karib kalian yang ada di rumah itu siapa? Kalau main harus enak ngajak dia. Kalau mau ngobrol juga ngajak dia. Misalkan seperti itu. Ada? Ada ya? Nah, apa yang harus kita lakukan dengan teman karib kita ini? Ya, ceritanya dimulai dari sini. Raja Saul itu, ayahnya Yonatan itu, dia nggak suka loh sama Daud. Dia sama sekali nggak suka sama Daud. Bahkan berulang kali si Raja Saul ini berusaha untuk menghilangkan Daud. Ya, menghilangkan Daud dari dunia ini gitu. Karena dia nggak suka. Dia iri loh, raja kok iri ya sama Daud ya. Bagaimana coba? Dia iri dengan Daud ya. Nah, ketika Raja Saul ini memiliki niat untuk mencelakai Daud, kalian tahu apa yang terjadi? Yonatan ini, dia teman Daud, dia membela Daud dari ayahnya sendiri. Ya, misalkan seperti ini. Temenmu dinakali sama yang lain. Kalian tidak terima, kalian membela, jangan nakalin temen aku. Ini temenku, dia baik, kalian nggak boleh nakal. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh kalau untuk anak-anak. Sedangkan untuk Daud ini, dia berulang kali akan dicelakakan oleh Raja Saul. Ya kan? Nah, tetapi Yonatan ini, karena dia mengasihi Daud, dia membela Daud. Kenapa? Karena Yonatan tahu bahwa Daud ini benar, dia tidak punya kesalahan, ya kan? Ya, Yonatan merasa memiliki teman Daud ini dan sangat mengasihinya, makanya Yonatan membela meskipun ayahnya sendiri yang akan berbuat jahat. Nah, karena Yonatan ini mengasihi dan ingin membela Daud, ada bukti loh kalau Yonatan ini mengasihi Daud. Apa coba? Yonatan ini kan pasukan tentara perang ya, dia kan seorang kapten gitu kan. Nah, dia memberikan kepada Daud apanya? Jubahnya. Kita tahu kan kalau raja itu jubahnya pasti bagus sekali. Terlebih lagi anaknya, karena anaknya disayang oleh ayahnya yang raja, pasti dia juga punya jubah yang bagus ya. Kayak seperti kita, ini kalau ada teman kita yang ulang tahun ya, suka kita kasih kado baju kan pasti bagus dan baru kan. Nah, seperti itu, Yonatan memberikan baju yang bagus, jubahnya dikasihkan ke Daud. Nih Daud, aku punya jubah loh, pakailah. Nah, seperti itu. Apalagi ya,
Oh ya, Yonatan memberikan baju perangnya. Kalau baju perangnya dikasih, nanti Yonatan pakai apa? Tetapi karena dia membela, mengasihi, karena dia sayang banget nih sama temennya, sayang banget sama temennya, dia memberikan baju perangnya juga. Apalagi kalau baju perang itu ada apa lagi di baju perang ya? Di baju perang itu kalau orang perang kan pasti ada yang panjang tuh. Namanya apa? Pedangnya. Itu juga diberikan kepada Daud. Terus apa lagi? Panahnya. Itu juga diberikan kepada Daud. Bahkan ikat pinggangnya pun diberikan ya, perlengkapan baju perangnya itu diberikan semuanya kepada Daud karena dia sahabat karib. Kalau kita baik sama teman kita, kata karib sama teman kita pasti akan berbagi dengan sukacita, ya kan? Nah, terus waktu Daud akan dicelakai oleh ayahnya siapa? Ayahnya temannya itu, ayahnya Yonatan, yaitu yang namanya Saul. Itu Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya. Ayah, gini, Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada ayahnya supaya apa? Supaya Daud ini lolos dari ancaman Raja Saul. Gini, ayah, Daud ini orang yang baik. Dia tidak melakukan kesalahan ayah. Ya. Daud ini orang yang benar. Yonatan membela Daud di depan ayahnya dan meloloskan Daud dari rencana jahat Raja Saul. Keren ya Yonatan ya. Dia begitu membela temannya di hadapan seorang raja, walaupun raja itu ayahnya. Tetapi yang namanya raja itu kalau sudah memberikan perintah, anak buahnya harus menurut. Misalkan mau penjarakan dia, nah anak buahnya harus memenjarakan. Tetapi si Yonatan ini tahu ayahnya itu raja, perintahnya nggak bisa dihentikan. Tetapi dia tetap membela Daud temannya karena dia tahu bahwa Daud ini orang yang benar. Nah, kita juga harus melakukan hal yang benar dulu sebelum kita juga membela teman kita yang benar ya. Misalkan apa? Misalkan ada teman yang akan yuk kita pergi yuk, kita ke sana, di sana ada pohon mangga loh gitu. Misalkan jangan, itu tidak boleh ya karena itu nanti dikatakan mencuri ya. Yonatan itu selalu menolong waktu Daud sedang di dalam keadaan terjepit karena ayahnya Yonatan sendiri. Dan Yonatan benar-benar membela karena dia tahu Daud orang yang benar. Oh, keren sekali Yonatan. Siapa yang mau jadi seperti Yonatan? Membela yang benar dan tidak takut sama sekali. Semuanya ya, semuanya mau jadi anak yang keren. Nah, oke? Kita harus selalu keren di hadapan Tuhan dan di depan semua. Karena kita nggak harus pilih-pilih kalau kita membela orang yang benar ya. Oke, nah minggu ini ada ayat hafalan lagi loh. Ya, coba dicatat dulu ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur. Coba dibuka Mazmur. Mazmur 37 ayat 39. Kakak ulangi ya. Mazmur 37 ayat 39. Yang seperti ini ya. Oke. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ya, kakak ulangi lagi. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ia itu adalah Tuhan yang akan selalu melindungi kita semua. Wah, nah itu dihafalkan. Lalu nanti kirim videonya, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang kakak mau kasih tahu tantangannya. Raja Saul, ya. Raja Saul itu punya anak namanya Yonatan. Yonatan itu panglima perang, ya kan? Nah, dia memiliki apa tadi yang dikasihkan kepada Daud? Jubah. Kakak nih bilang jubah aja seperti itu ya. Dia punya jubah. Nah, jubah itu seperti kain yang panjang gitu ya, kain besar panjang. Nah, tantangannya yang dari kakak pada minggu ini adalah kalian berfoto menggunakan jubah. Pura-puranya kalian jadi raja. Pakai jubah. Kalau raja itu nggak hanya pakai jubah ya kak ya. Oh, boleh ditambahi pakai propertinya. Misalkan kayak tadi waktu memberikan Yonatan memberikan kepada Daud apa tadi yang panjang, pedang boleh, atau mau dikasih mahkota juga boleh, ya kan? Atau mau bikin tamengnya juga boleh ya. Nah, kita mau pura-puranya jadi panglima perang. Atau nanti kalau yang pengen jadi kayak raja ya pakai mahkota seperti itu ya. Ya, penting foto pakai jubah. Lalu bergaya yang keren loh ya. Karena kalau kita menirukan seorang raja itu harus keren, menirukan pasukan itu harus keren juga. Foto yang keren tuh. Nanti kakak mau lihat ya. Pasti anak-anak pasti akan keren-keren semuanya. Oke, hebat semuanya. Nah, silahkan nanti bilang sama mama, cerita sama mama, "Ma, aku nanti harus foto lo seperti raja atau seperti panglima perang." Tapi jangan ingat seperti firman tadi ya tuh, kita harus senantiasa membela yang benar. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai saat sekarang ya, cukup di sini. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah online pada pagi hari ini ya. Kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh belajar bahwa kami harus senantiasa berbuat yang benar, dan kami harus berani membela yang benar. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup dalam firman-Mu, dan kami boleh menyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tetap jaga kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan kami pun mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai ketemu minggu depan ya, dengan cerita firman Tuhan yang berbeda, yang pastinya membuat kita semuanya semangat dan penasaran, karena keren-keren semua firman Tuhannya. Oke, dadah, Tuhan memberkati.